Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan sistem operasi dengan tema konsep proses. Apa sih itu konsep proses? Proses adalah program yang sedang dieksekusi. Proses terdiri dari instruksi, perintah dalam program, data, informasi yang dibutuhkan program, status eksekusi, informasi tentang keadaan proses saat ini. Di dalam proses ada juga yang disebut elemen. Ada program kode instruksi yang akan dijalankan. Program counter PC menunjukkan instruksi berikutnya yang akan dijalankan. Start menyimpan data lokal, parameter fungsi dan alamat pengembalian. Head memori untuk alokasi dinamis selama ritme, dan data section berisi variabel global. Selain proses, ada juga sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang berkaitan sebagai penghubung antara perangkat keras dan pengguna. Sistem operasi bertugas mengelola sumber daya komputer seperti CPU, memori, perangkat on dan off. Jadi, proses adalah inti dari sistem operasi yang memungkinkan pengelolaan secara efisien. Dan sistem operasi berperan sebagai pengelola dan fasilitator proses. Di dalam konsep proses ada elemen utama dari konsep proses. Yang pertama ada definisi proses. Proses dalam konteks sistem komputer adalah kumpulan instruksi yang sedang dieksekusi oleh CPU. Proses dapat didefinisikan sebagai program yang sedang berjalan, termasuk semua sumber daya yang dibutuhkan seperti memori, file, dan perangkat input atau output. Proses merupakan unit eksekusi terkecil yang dikelola oleh sistem operasi. Proses bukan hanya program, sebuah program adalah entitas pasif atau berupa kode atau instruksi. Sedangkan proses adalah entitas aktif dengan keadaan state tertentu yang berubah selama siklus hidupnya. Komponen utama proses yang pertama ada kode program atau program code, yaitu instruksi yang harus dijalankan oleh CPU. Yang kedua program counter, yaitu menunjukkan lokasi dari instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Yang ketiga ada stack, menyimpan data terkait fungsi seperti parameter fungsi, alamat pengembalian, dan variabel lokal. Yang keempat ada heap, yaitu memori dinamis yang dialokasikan selama eksekusi proses. Yang kelima ada data section, berisi variabel global dan informasi statis lainnya. Yang terakhir ada state atau status proses, yaitu menentukan kondisi proses seperti running, waiting, dan lain-lain. Elemen utama yang kedua ada status proses. Status proses menggambarkan kondisi atau tahap eksekusi proses di dalam sistem operasi. Ada 5 status utama. Yang pertama, new atau baru. Proses baru saja dibuat tetapi belum dimuat ke dalam memori utama. Proses berada di antrian untuk menunggu persiapan eksekusi. Yang kedua, ready atau siap. Proses telah dimuat ke dalam memori utama dan menunggu giliran untuk dieksekusi oleh CPU. Proses ini tidak sedang berjalan karena CPU mungkin sibuk dengan proses lain. Yang ketiga, running atau berjalan, yaitu proses sedang dieksekusi oleh CPU. Pada tahap ini, CPU menjalankan instruksi dari proses. Yang keempat, waiting atau menunggu. Proses tidak dapat berjalan karena menunggu suatu kejadian seperti menunggu data dari perangkat input atau output atau sinyal dari proses lain. Yang terakhir, terminate atau selesai. Proses telah selesai dijalankan dan semua sumber daya yang dialokasikan untuknya telah dilepaskan kembali ke sistem operasi. Elemen utama dari konsep proses yang ketiga, PCB, Process Control Block. PCB adalah struktur data yang menyimpan informasi terkait sebuah proses seperti satu, identitas proses, digunakan untuk mengidentifikasi dan membedakan antara satu proses dengan proses lain. 2. Status proses.
menunjukkan keadaan proses apakah dalam status running, ready, atau block. Yang ketiga, ada informasi alokasi memori, menyediakan informasi tentang lokasi memori yang digunakan oleh proses, termasuk batas-batas memori dan ukuran memori yang dialokasikan. Yang keempat, informasi input-output, menyimpan informasi tentang perangkat input-output yang digunakan oleh proses, termasuk status dan antrian input-output. Dan yang keempat ada manajemen proses. Sistem operasi bertanggung jawab untuk membuat, menjadwalkan, dan mengakhiri proses melalui mekanisme proses scheduling dan context switching. Proses scheduling menentukan urutan eksekusi proses dengan algoritma seperti FCFS, JFS, atau round robin. FCFS atau First Come First Served adalah algoritma yang paling sederhana tetapi dapat menyebabkan masalah seperti convoy effect, di mana proses yang lebih pendek harus menunggu proses yang lebih panjang. Dan yang kedua ada FJF, Shortest Job First, proses dengan waktu eksekusi terpendek dieksekusi terlebih dahulu, yang dapat meminimalkan waktu rata-rata tunggu, tetapi dapat menyebabkan starvation untuk proses yang lebih panjang. Round robin, setiap proses mendapatkan waktu CPU yang sama dalam urutan siklik dalam algoritma yang adil dan sering digunakan dalam sistem waktu yang nyata. Context switching adalah proses penyimpanan dan memulihkan status konteks dari sebuah proses hingga CPU dapat beralih dari satu proses ke proses lainnya, yang memungkinkan multitasking di mana beberapa proses dapat berjalan secara bersamaan pada satu CPU. Ada juga komunikasi antar proses. Komunikasi antar proses IPC adalah mekanisme yang memungkinkan proses-proses dalam sistem operasi untuk saling bertukar data, informasi, atau sinyal. Mekanisme ini sangat penting dalam mengembangkan perangkat lunak, multitasking, dan multiproses, di mana beberapa proses bekerja secara paralel atau saling bergantung untuk menyelesaikan tugas. Tujuan IPC dirancang untuk memfasilitasi komunikasi dan koordinasi antar proses yang berjalan pada sistem operasi yang sama atau pada sistem yang terdistribusi. Hal ini memastikan proses-proses tersebut dapat berbagi sumber daya dan data tanpa konflik. Jenis komunikasi IPC, memory sharing, berbagai memori, proses saling berbagi bagian memori yang sama untuk berkomunikasi, nation passing, pengiriman pesan, proses saling bertukar pesan melalui mekanisme antrian atau saluran komunikasi. Sinkronisasi, proses menggunakan sinyal atau mekanisme seperti smart fork untuk mengatur eksekusi proses. Keunggulan IPC memungkinkan koordinasi tugas antar proses, meningkatkan efisiensi sistem dengan membagi tugas besar menjadi tugas-tugas kecil, mendukung sistem yang terdistribusi dengan proses-proses yang berjalan di komputer berbeda. Tantangan IPC, keamanan, mencegah proses yang tidak berhak mengakses data sensitif, sinkronisasi, menghindari kondisi balapan, race condition, atau deadlock, efisiensi, meminimalkan overhead komunikasi. Implementasi IPC, reverse alur komunikasi berbasis buffer untuk transfer data, mission sequence, sistem untuk menyimpan dan mengelola pesan antar proses, shared memory, ruang memori yang dapat diakses bersama oleh beberapa proses, smart forest, mekanisme sinkronisasi untuk mengontrol akses ke sumber daya bersama. Kesimpulan, IPC adalah komponen vital dalam sistem operasi modern yang mendukung interaksi yang efisien dan aman antar proses-proses yang saling bekerja sama. Pemilihan mekanisme IPC yang tepat tergantung pada kebutuhan spesifik aplikasi dan sistem operasi yang digunakan. Selanjutnya ada juga proses dan thread. Proses dan thread adalah dua konsep yang fundamental dalam sistem operasi yang mendukung multitasking dan pengelolaan eksekusi program. Keduanya memainkan peran penting dalam pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan tugas-tugas komputasi. Definisi dan perbedaan. Proses, unit eksekusi yang
independen memiliki ruang memori sendiri dan membuat program yang sedang berjalan. Proses tidak berbagi memori secara langsung dengan proses lain. Thread subunit dari proses yang dapat berbagi ruang memori dan sumber daya dengan thread lain dalam proses yang sama. Thread sering disebut sebagai unit eksekusi ringan. Karakteristik proses: isolasi yang tinggi antar proses, komunikasi antar proses, memerlukan mekanisme IVC. Lebih berat dalam hal sumber daya karena setiap proses membutuhkan konteks dan memori sendiri. Thread berbagai sumber daya seperti variabel global dengan thread lain dalam proses yang sama. Komunikasi antar thread lebih cepat karena berbagi memori, lebih ringan dalam hal sumber daya dan efisiensi. Keuntungan: proses keamanan dan stabilitas lebih tinggi karena isolasi yang baik, cocok untuk aplikasi yang independen dan tidak memerlukan komunikasi intensif. Thread responsif, terutama dalam aplikasi yang memerlukan banyak operasi paralel. Penggunaan memori lebih efisien karena berbagi ruang alamat. Tantangan: proses overhead besar dalam membuat atau mengelola proses. Komunikasi antar proses lebih lambat. Thread rentan terhadap kondisi balapan race condition karena berbagi memori, memerlukan mekanisme sinkronisasi untuk menghindari konflik. Penerapan: proses digunakan dalam aplikasi yang terdiri sendiri atau sistem yang membutuhkan isolasi tinggi di browser yang memisahkan thread dalam proses terpisah. Banyak digunakan dalam aplikasi berbasis paralelisme seperti pengolahan data atau game. Kesimpulan akhirnya, proses dan thread adalah alat penting dalam pengelolaan eksekusi program. Proses cocok untuk aplikasi yang memerlukan isolasi dan keamanan, sementara thread lebih efisiensi untuk tugas-tugas paralel di dalam satu aplikasi. Kombinasi keduanya sering digunakan dalam desain perangkat lunak modern untuk mencapai efisiensi dan fleksibilitas yang optimal. Kesimpulan yang dapat kita ambil ialah proses adalah salah satu komponen yang paling mendasar dan esensial dalam sistem operasi, yang berfungsi untuk menjalankan program secara efisien, terorganisir, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Setiap proses mencakup sekumpulan instruksi, data, dan status tertentu yang harus dikelola secara hati-hati oleh sistem operasi agar dapat berjalan tanpa hambatan. Dalam hal ini, sistem operasi bertugas untuk melakukan penjadwalan proses, mengalokasikan sumber daya, serta memastikan bahwa semua proses yang berjalan tidak saling bertabrakan atau mengganggu kinerja satu sama lain. Dengan memanajemen proses yang tepat, sistem operasi dapat menciptakan lingkungan komputasi yang stabil, di mana proses-proses dapat dieksekusi secara simultan atau bergantian, sesuai dengan prioritas dan kebutuhan. Hal ini sangat penting untuk menjaga efisiensi kerja sistem, terutama pada komputer modern yang sering menangani banyak tugas secara bersamaan. Baik itu aplikasi yang digunakan pengguna maupun proses latar belakang yang mendukung kinerja perangkat. Selain itu, pengelolaan data proses yang optimal memungkinkan sistem operasi untuk memanfaatkan sumber daya perangkat keras seperti prosesor, memori, dan perangkat output input dengan cara yang paling efektif. Dengan strategi memanajemen sumber daya yang baik, sistem operasi dapat menghindari pemborosan dan memaksimalkan kinerja komputer, sehingga pengguna dapat merasakan pengalaman komputasi yang lebih cepat, responsif, dan handal. Keseluruhan fungsi ini menjadikan proses sebagai elemen vital dalam sistem operasi, yang tidak hanya mendukung kelancaran eksekusi program, tetapi juga menjaga stabilitas, keamanan, dan efisiensi sistem secara keseluruhan. Dengan peran pentingnya, proses dapat dianggap sebagai inti dari kemampuan sistem operasi dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola utama aktivitas komputer di dalam sebuah komputer. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.